Akhirnya Redmi Note 12 series lengkap juga variannya di Indonesia setelah Xiaomi ngeluncurin Redmi Note 12 Pro 4G di Indonesia. Harganya mulai 3,3 jutaan sampai 3,8 jutaan buat varian tertingginya. Spesifikasi yang diusungnya kayak gimana sih sampai Xiaomi tuh berani-beraninya ngejual Redmi Note 12 Pro 4G di harga yang lumayan tinggi? Oke, gua berkesempatan buat ngejajal langsung smartphone ini ketika launching perdananya. Secara desain emang beda dibandingin sama varian 5G. Terutama di bagian bingkai kameranya yang dibikin lebih minimalis lah dibandingin sama varian 5G yang notabene emang diplot sebagai seri tertingginya. Tapi yang jadi catatan, spesifikasi utamanya. Kalian masih ingat nggak sih sama Redmi Note 10 Pro? Flashback dikit deh. Jadi HP ini tuh resmi ngeluncur di Indonesia 2 tahun yang lalu dan membawa spesifikasi sama fitur yang menggoda loh pada saat itu. Snapdragon 732G, layar AMOLED, kamera 108 megapiksel, pokoknya mewah lah buat di kelasnya saat itu. Nah, mungkin karena Xiaomi ngerasa Redmi Note 10 Pro itu masih menarik ya di tahun ini. Jadi spesifikasi dan fitur utamanya tuh dibawa lagi di Redmi Note 12 Pro. Jadi ibaratnya cuman ganti bodi aja nih Redmi Note 12 Pro sama Redmi Note 10 Pro. Saking nyaris identik spesifikasi yang dibawa oleh smartphone barunya Xiaomi ini. Nggak cuma spek utamanya aja yang dipakai Xiaomi, tapi hampir semua aspek yang ada. Sekali lagi, bisa dibilang perbedaan paling signifikannya ya cuman desainnya aja yang dibikin beda. Layarnya tetap pakai panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Aspek rasionya masih 20:9. Refresh rate-nya juga masih 120 Hz. Bagian depannya plek sama persis. Layarnya memanjang, ala-ala sinematik, dan punya punch hole alias lubang kamera mungil yang jadi tempat buat kamera 16 megapiksel. Masih sama kayak Redmi Note 10 Pro. Di belakang, konfigurasi kameranya pun dibikin sama persis, hampir tepatnya. Kamera utamanya aja deh, masih pakai sensor 108 megapiksel tanpa dukungan OIS. Terus juga ada kamera ultrawide 8 megapiksel, masih sama kayak sebelumnya. Terus juga ada sepasang kamera makro dan depth, masing-masing sensornya 2 megapiksel. Nah, di sini nih mungkin perbedaan signifikan yang dibawa Redmi Note 12 Pro sama Redmi Note 10 Pro. Karena Redmi Note 10 Pro malah lebih baik, dimana kamera makronya itu udah pakai sensor 5 megapiksel dan ngedukung autofocus. Jadi hasilnya bakal lebih bagus lagi dibandingin sama kamera Redmi Note 12 Pro yang cuma 2 megapiksel tanpa autofocus pula. Jadi bakal susah banget buat motret foto makro. Baterainya masih sama 5000 mAh. Fast chargingnya sih yang jadi pembeda. Kalau sebelumnya 33 watt, nah kalau sekarang fast chargingnya udah 67 watt dan tersedia adapter dengan output yang sama di dalam paket pembeliannya. Seperti yang gue bilang tadi, Snapdragon 732G itu masih dipakai di Redmi Note 12 Pro yang udah launching mungkin sekitar 2 tahun setelah Redmi Note 10 Pro. Kalau kata Xiaomi sih, alasannya Snapdragon 732G masih lebih baik dibandingin sama prosesor Helio G96 di Redmi Note 11 Pro. Apalagi Snapdragon 732G juga bisa bikin pengguna ngerekam video 4K. Ya emang sih itu alasan yang bagus, tapi masa sih nggak ada pilihan lain selain Snapdragon 732G gitu? Masa sih speknya dibikin sama persis sama smartphone yang rilis 2 tahun yang lalu? Apalagi harganya sendiri cukup tinggi, 3,3 sampai 3,8 jutaan aja. Dan yang jadi catatan gue adalah sistem operasi smartphone ini masih pakai Android 11. Ketika smartphone lain kebanyakan udah pakai Android 13. Xiaomi lagi-lagi konfirmasi, Android 11 ini bakal sementara aja karena smartphone ini akan mendapatkan update software sampai 3 kali. Tapi Xiaomi bilang Android 11 ini sifatnya sementara karena Redmi Note 12 Pro bakal dapat 2 kali upgrade sistem operasi. Itu artinya cuma mentok di Android 13 aja, nggak bakal dapat Android 14 apalagi Android 15. Jadi ya sabar aja lah buat Mi Fans yang pakai Redmi Note 12 Pro 4G ini. Mi Fans, gue mau tanya deh, menurut kalian menarik nggak sih smartphone ini? Tulis di komen ya. Oh iya, jangan lupa buat subscribe channel Yuzon Tech, kasih like juga,
share jangan lupa ke medsos kalian, ke teman-teman kalian, bebas deh. Pokoknya biar subscriber Use On Tech naik terus. Sehat selalu buat kalian semua. Bye!